aja ya. Ini makin tanggal makin tua tapi tenang, sebentar lagi akan ada pemasukan, amin. Saya Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi. Hari ini kita matching lagi. So Daniel, ya hari ini adalah ya sentuhan-sentuhan yang mirip ya. Setelah beberapa hari kita kurang kompak gitu. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih? Membahas berita-berita yang lagi ramai menjadi perhatian publik, menuai pro dan kontra baik itu yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah yang berikut ini berawal dari dunia maya, terus akhirnya ya udah jadi dunia nyata deh gitu karena Denny Sumargo secara resmi kemarin melaporkan DJ Verni ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik gitu ya. Tapi mereka belum ngomong. Tapi kalau pencemaran nama baik tuh biasanya abis itu nanti dipanggil-panggil buat klarifikasi apa segala macam. Terus kemarin dia press con tuh ada statementnya gitu ya. Dia bilang katanya bahwa kerugian yang dia terima itu banyak. Coba kita dengerin deh statementnya dia seperti apa sih dengan emosi gitu Denny Sumargo. Ya ini sebenarnya kasus sudah lama banget gitu ya menyangkut identitas seorang anak gitu yang sudah pernah waktu itu dilakukan tes DNA dan hasilnya ternyata apa yang diklaim oleh DJ Verni bahwa itu adalah anaknya Denny Sumargo ternyata tidak terbukti itu. Tapi kemudian beberapa hari lalu mencuat lagi dari DJ Verni gitu ya membahas lagi masalah itu karena dia merasa pihak Denny Sumargo itu kok terus-terusan cerita sehingga itu kayaknya ya menurut aku ya kemudian mendorong ada beberapa netizen yang kayak menguak-nguak lagi luka lama. Kalau kita baca komentarnya di Instagramnya DJ Verni itu sih banyak ya, ya pokoknya menghujat dan lain sebagainya. Ini mungkin kita bisa belajar ya, kita bisa belajar banyak dari sini loh ya. Ya laki-laki perempuan kalau belum menikah udahlah, gak usah yang aneh-aneh ya kan. Karena ya yang terjadi kesalahan di masa lalu itu kadang nggak, ya udah gitu aja. Kadang-kadang ada yang ada efeknya kelak kemudian hari gitu ya. Iya gak? Gak usah lah ya, gak usah apalagi cewek. Aduh yang rugi banyak itu pasti perempuan dah. Oke kita lihat postingan balasan Densu ya. Densu juga posting ya karena banyak netizen kemudian nge-DM dia. Netizen bilang gini, ini kasus udah lama banget dan saya sebagai penonton akan sangat kecewa kalau endingnya damai. Ini penonton memang suka keributan karena itu wanita pasti akan buat masalah lagi dan lagi kalau selalu dimaafkan. Aku sih ntar kalau sampai si cewek itu minta maaf terus kasus hukumnya berhentikan tidak ada ampun bang, aku tidak akan lagi jadi pengikutmu. Maaf boleh hukum lanjut dong gitu. Kok ngancem katanya. Yang berikutnya komentarnya, lu jadi orang kelewat baik dong bang. Lu jadi orang jadi kelewat baik dong bang. Bertahun-tahun nama lu dibuat jelek sama ini cewek. Habis kasus ini selesai gue yakin sih lu bakalan makin tinggi lagi. Karena orang kalau mau tinggi dan besar biasanya dapat ujian gitu. Jadi jawaban Denny Sumargo adalah, gue punya prinsip jika seorang melemparmu dengan batu, balaslah dengan bunga. Tapi jangan lupa potnya. Oke, DJ Verni sudah menghapus postingannya kemarin ya ketika dia mention lagi mengenai tes keinginan untuk melakukan tes DNA untuk kedua kalinya. Sekarang malah yang banyak dia posting adalah kegiatan-kegiatannya pada saat dia melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu gitu ya. Oke, kita tunggu aja sebagai penonton. Ya, kalau menonton keributan, mendingan nonton pertandingan olahraga yang itu Dinar Candy sama siapa tuh? Sama Pamela. Oke, yang berikut ini akhirnya datang ya pasangan Renny Kiernet dan Lady Nayon. Kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih dimaafin? Kok bisa kalau aku nggak bisa gitu segala macam. Ya, mari kita dengarkan seperti apa kisah pasangan ini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Lady dan juga Randy. Akhirnya datang di TV gitu ya. Kita banyak orang yang menduga nggak berani datang ke TV kali, nggak ada yang ngundang. Padahal kita mah sering ya bagi-bagi ya. Tapi masih ada pertimbangan tertentu. Bisa dijelaskan apa? Karena kan memang memang ada dalam masalah gitu ya Kak. Bukan disettingnya sama Tuhan. Jadi kalau misalnya dibilang kok nggak mau ke TV takut atau apa gitu ya, sebenarnya bukan lebih ke aku menyelesaikan masalahku dulu gitu. Semua podcast yang aku lakuin sebelumnya itu totalnya ada 4 podcast aja sebenarnya gitu, dan itu ada di awal minggu. Di awal pas aku setelah posting ya dealnya sudah dengan 4 ini. Terus setelah itu kan ada langkah gugatan kan, jadi ya udah fokus ke situ. Cool down dulu lah, anggap diselesaikan dulu di dalamnya gitu ya. Baik, dan ini hasilnya batal cerai. Randy bersyukur bisa rujuk dengan Lady Nayon dan masih dikasih kesempatan gitu. Kalian sempat bercerita di beberapa tempat bahwa momen kecelakaan itu membukakan mata ya. Tadinya udah sadar gitu. Cuman kayak makin udah gak ada waktu lagi nih. Gitu kan, seolah-olah kayak
gitu gak sih? Iya betul. Salah satu yang cukup besar persenannya ibaratnya dalam mengambil keputusan untuk balik adalah kesempatan hidup yang kedua kali yang dikasih sama Tuhan melalui selamatnya dari kecelakaan. Bahwa kalau buat kamu Ya, pengalaman dekat dengan kematian itu menyadarkan kamu bahwa bahwa hidup ini sangat singkat gitu ya Kak. Kalau misalnya aku hanya menyenangkan, mencari kesenangan diriku sendiri, maksudnya ya pasti kan ujung-ujungnya ya kalau lu nggak bahagia sama gue, ya udah lu sana gitu kan. Tapi kan sebenarnya di balik itu ada denial yang mungkin aku pun mencari kebahagiaanku gitu kan. Pasti. Tapi baik lagi setelah kejadian itu ternyata aku tuh tidak sendiri kan gitu. Aku harus juga memikirkan hidup anak-anakku kan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku kembali ditambah dengan perjalanan spiritual yang aku alami sama Tuhan dan sudah nyata gitu aku punya anak, ya harus memikirkan kan kalau aku pisah yang bahagia aku sendiri gitu. Tapi apakah anak-anakku bahagia, dan mereka kan nggak pernah minta dilahirkan. Dia ada tanggung jawab itu juga yang kenapa nggak, apalagi kan dari Randy-nya yang juga usaha inisiatif mau gitu. Jadi kan tinggal tergantung aku. Waktu itu Randy nggak usaha, kira-kira keputusannya juga beda ya? Iya, kemungkinan sih iya ya. Kayaknya sih iya ya. Karena kan nggak ada yang memperjuangkan lagi. Kembali lagi mau it takes two to tango gitu kan. Dua-duanya butuh dua-duanya usaha. Kalau kamu momen itu pada saat bisa ada yang meninggal, bisa ada yang udahan di dunia ini, entah itu Lady, entah itu kamu gitu. Apa yang waktu itu menyadarkan kamu akan apa? Kalau misalnya saat itu aku yang udah kecabut nyawanya, ya udah emang aku juga posisinya salah, dosanya besar. Buat aku adil aja Tuhan angkat itu. Tapi ternyata kan enggak. Tuhan Maha Pengasih. Dan yang paling momen itu sadar Lady itu semuanya, karena di semua badai hidup aku deh, di semua susah senengnya aku tuh ya yang ada Lady. Waktu itu kamu sempat lupa kenapa ya? Sempat lupa ya. Ketutup apa? Banyak hal-hal yang mungkin emosinya aku, marahnya aku, keluh kesahnya aku ke Lady, aku nggak bisa ngomong karena mungkin aku juga udah deh daripada ribut. Apalagi aku udah ngelakuin kesalahan dan aku ada rasa tahu diri dan rasa nggak pantas gitu. Kalau udah salah terus aku masih komplain, Kak, kan nggak. Jadi nggak selesai masalahnya. Dan malah kamu tambah dengan masalah baru. Iya, malah numpuk akhirnya. Itu yang membuat kamu membutakan diri seolah-olah seperti itu. Ya menangin ego sendiri akhirnya. Menangin ego. Padahal sebetulnya sebelum kecelakaan itu ya kamu kan memang usaha. Kalian tuh kan sebentar lagi habis itu mediasi kan. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada kecelakaan itu pada saat mau mediasi itu mau ada rencana apa gitu dari kalian berdua? Ada yang berubah nggak kemudian? Awalnya gimana? Sebelum ada kecelakaan tuh, kalau dari Lady pengennya ngapain tuh pada saat mediasi kedua? Maksudnya kan itu mediasi sidang ya Mas? Iya, mediasi sidang. Jadi di luar persidangan kan kita ada mediasi konseling dengan gereja, dengan pendeta gitu. Ya sebenarnya memang aku masih bimbang dan bertanya-tanya sama Tuhan gitu. Masih ragu nih? Memang sudah mengampuni ya, karena sudah pelepasan kan, setelah sidang pertama itu sudah pelepasan, sudah beri pengampunan, sudah bisa mau masih ragu. Ajak ketemu sama Randy di konseling gereja, sudah mau ketemu. Makanya kan hari itu dianterin pulang kan, lagi dianterin pulang. Jadi kalau dibilang masih bimbang, masih ada pertanyaan kayak ya beneran nggak sih tulus ya yang singkat ceritanya ya Tuhan ada beberapa second di perjalanan ke rumah sakit itu Tuhan jawab. Tuhan jawab bahwa ketika melihat dia nangis-nangis gitu itu kamu melihat ya walaupun aku halu nggak ya itu beneran nggak sih? Masih ada ketakutan ini beneran nggak sih dia balik karena emang kesadarannya atau jangan-jangan dia balik karena yang sebelah sana juga kemana-mana. Ada sempat pertanyaan seperti itu. Kalau sebelum dia merawat aku waktu kecelakaan itu memang ada, tapi setelah dia nunjukin perbuatannya, walaupun ini maaf banget sebenarnya nggak enak karena masih baru kan gitu ya. Yang dia kasih lihat sih perbuatannya gitu. Setelah dia kasih lihat kan aku bisa merasakan ya gitu. Jadi perbuatan itu justru yang
membuat kamu melihat ketulusannya, bukan pada saat dia menimpa tatonya tanpa anestesi, bukan ya? Itu kamu nggak lihat ya, atau kamu nggak tahu? Lewat lah di TikTok. Terus kamu komentarnya apa dalam hati waktu itu? Ini aku lewatin aja, aku kayak ya udah apatis aja, nggak mau melihat gitu. Ya kata Wajar lah Kak. ini salah tata kita udah wawancara lewat video call, dia bilang gini, nggak pernah kan kamu diwawancara video call? Dia berikan. Aku waktu itu kesel lah sama Lady. Perasaan apa yang mendorong kamu untuk menimpa tato itu? Satu, ya mungkin pasti ada frustasi sakit hatinya Lady. Ya satu juga untuk memperbaiki lah, maksudnya gak mau apalagi ya yang alasan untuk naruh foto perempuan lain di badan, dan itu kan juga keputusan yang gak baik ya. Sebelumnya juga ya mudah-mudahan ini pembuktian aja sih Lady, kalau aku tuh benar-benar oke, usaha mau perbaikin semuanya, aku mau tunjukin rasa penyesalan aku juga, permintaan maaf aku juga ya. Semoga buka juga pintu maaf ya sama Lady. Amin. Waktu itu masih belum diajak ngomong ya? Belum. Masih dicuekin. Tapi ya akhirnya ya karena mereka berdua berdoa. Ya, Iya. Tuhan bukakan jalan. Buka Tuhan jalan. pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Iya. Iya, puji Tuhan. Ya itu Kak, maksudnya apa ya, kita juga nggak nyangka, maksudnya banyak banget orang yang support juga, dan yang maksudnya support itu bukan sekedar support. Ini kalau itu tuh ketawa-ketawa. Maksudnya ya setelah, terutama di posisinya aku gitu, banyak juga orang yang sebel semua ya, orang yang dekat apa gimana, saudara apa, ya jadi ngejauh lah karena kesalahan yang aku buat, dan itu buat aku ya udah wajar, itu manusiawi. Tapi ya ternyata banyak juga orang yang support dan emang bener-bener tulus nolongin buat aku ke Lady ke aku gitu, bener-bener yang nggak mau kita tuh sampai pisah, nggak mau kita sampai udah dong kalian, udah manusia salah tapi Tuhan bisa perbaikin kok. Di tengah badai yang kalian lewati, kamu pernah merasa kehilangan rasa cinta ke Lady nggak? Cinta enggak, sayang enggak. Yang hilang apa? Mungkin bukan hilang, Lupa. egois aku makin tinggi. Oh, egonya yang tinggi. Iya. Tapi cinta tidak pernah. Enggak lah. Lady? Iya, aku selalu ya kalau ditanya kan Kak Ros juga salah satu yang nanya setelah podcast, Dr. Richard juga nanya, Cia Olive juga waktu habis podcast nanya, lo tapi masih sayang nggak sih sedang dalam semarah ini gitu? Ya kalau misalnya nggak sayang, nggak mungkin marah nggak sih Kak? Kalau misalnya udah nggak ada rasanya gitu, nggak mungkin marah kan? Tapi kamu sedikit lagi hampir Gitu. di titik yang nggak marah gitu ya? Di titik biasa aja. Iya nggak? Iya. Sedikit lagi kayaknya ya udah gitu, tapi Tapi ternyata setelah pokoknya setelah dalam perjalanan itu, salah satu di dalam perjalanan spiritualku gitu ya, aku kan nggak tahu gitu bagaimana perkembangannya dia, apa yang dia lakukan, dia berteman dengan siapa gitu kan nggak tahu. Ada WhatsApp dari Pak Pendetaku gitu, Lady, shalom, apa kabar gitu. Dia izin update kalau Randy datangnya ternyata dia berpulangnya di saat semua ini, aku nggak nyangka gitu dia kembalinya ke sana gitu, Jalan Tuhan. kembali ke Tuhan. Ya. jadi itu sebuah pertanda baik. Ya karena ya itu tadi kan kadang-kadang kalau kayak mengikuti ego, ada yang dia tetap ngikutin egonya, ngikutin marahnya, tapi ada yang memutuskan untuk ya berpasrah gitu, bukan lagi mengikuti ego. Iya. Amin. Kalau Randy sendiri juga gitu kan, kamu juga ya kamu dari keluarga yang kamu punya pengalaman yang nggak enak juga gitu. Kamu kemarin bilang bahwa kamu sebenarnya nggak pengen juga gitu ngikutin jalan itu Iya. gitu. Iya benar Kak. Sempat kepikiran nggak bahwa kemarin itu ketika kamu dalam keadaan marah, anak-anak kamu juga bisa ikut merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Banget hari pertama, berarti kan hari pertama Lady posting. Besoknya berarti aku kan baru ketemu anak-anak besok paginya sebelum aku berangkat syuting. Itu nggak enak, ngeliat anak-anak kayak
aku ngebayangin gitu Noah, anak aku yang laki-laki Noah, yang perempuan Emma, ngeliat aku tuh kayak aku ngeliat papa gitu loh, kayak aduh. Apalagi mereka udah bisa lihat berita kan di handphone, dan mereka ada nanya juga itu siapa. Dan buat aku tuh sakit aja, buat aku kayak aduh. Buat Dan kamu pun sama. iya, dan kok jadi kayak papa sih? Kamu baru sadar pada saat itu ketika dia posting. Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya ada perasaan kayak gitu. Tapi? Kok bisa begini? Tapi ya itu Kak, ego tuh gede banget karena pikir kayak ya udah ini bener, buktinya nggak ada apa-apa. Oh, denial ya. Denial. Buktinya Iya. nggak ada apa-apa. Buktinya nggak ada apa-apa nih, nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi kan. Oh. Dan kayaknya Padahal dia marah. marah, dia juga udah. Tapi dia belum pergi gitu ya. That's why kamu merasa bahwa nggak ada apa-apa kok gitu. Iya. Kamu masih bisa mempertahankan semuanya. Iya, berasa semua baik-baik aja. Oke. Iya, dan kenapa aku bilang dia nyelamatin, dia yang, dan aku sempat bilang juga bersyukurlah masalah ini ada. Karena kalau misalnya dia juga nggak ngomong, dia nggak ngelakuin hal-hal itu, ya nggak sadar-sadar kan makin jauh. Nanti aku sadarnya, Jadi kamu sebenarnya yakin banget Lady cinta sama kamu dan akan terus bertahan gitu ya di saat kamu lupa. amin, dia tetap cinta. Karena aku, pada saat itu kamu yakin dia nggak kemana-mana walaupun dia marah dia tetap di situ. Gitu nggak? iya, Pada saat itunya kapan? Taken for granted ya. Kemarin maksudnya. Iya, Iya. kemarin. Pada saat aku gugat, yakin. pas dia gugat tuh ada perasaan kayak, dia gugat, benar gak ya? Masih sayang apa enggak? Tapi pas mediasi pertama sih, mediasi pertama, habis aku dari ketemu Kak Gideon, habis ke gereja tuh, terus lihat aku mau ajak dia ngobrol, terus responnya dia juga masih yang dingin banget, dan kayak udah kasih tembok deh, udah kasih tembok beton. Aduh, ini beneran nih, beneran dia tuh udah nggak ada sayang, udah nggak ada perasaannya, udah habis. Jadi aku pikir kemarin pas dia kasih gugatan, enggak lah, masih bisa kok. Karena dia masih merasakan dia masih marah, Iya. masih ada harapan nih. Iya. Begitu dia dingin, Oh, enggak tinggal nih. dikit lagi. Ya, untung masih balik. Iya. Oke, itu ya. Bukan karena ini ya, bukan karena emang nggak ada harapan di mana-mana juga. Aduh, enggak, udah nggak mikirin. Nggak mikirin boro-boro ya. Boro-boro Kak, pas hari H kejadian tuh, ya udahlah, ngeblank lah, semua gelap lah di kepala tuh udah. Aduh, ini kenapa nih? Kayak berasa semua udah hancur aja. Kayak kamu sendirian, semua orang seluruh dunia membenci kamu. Iya. Terus ya udah, ya aku cuma ingat di situ cuma anak-anak dulu. Aduh, ini gimana? Terus kepikiran Lady juga nggak di rumah saat itu kan, bawa Boni. Kayak, nih gue habis ngelakuin apa nih? Aduh, kok bisa begini nih? Kayak habis masuk septic tank terus kita keluar, kita baru sadar, oh septic tank itu isinya kotoran gitu loh. Wah. Ya, ini kan dibawa kepada kesadaran baru. Ini kan berarti perjalanan baru ya buat kalian. Iya. Ya. Kamu untuk tetap tadi berjuang melawan ego kamu. Kamu juga melewati untuk meninggalkan semua hal yang kemarahan, kebencian gitu. Boleh share nggak apa yang kamu pegang sehingga kamu yakin bahwa kalaupun kamu tiba-tiba di suatu saat sisi manusia kamu lupa atau apa, itu yang akan menjadi pegangan kamu. Apa? Tuhan kan? Kan Tuhan itu hanya sejauh doa kan. Jadi ya aku berpegangnya sama Tuhan saat ambil keputusan sebelum akhirnya menjawab dia di rumah sakit. Keputusan apa yang aku ambil, ya aku menyerahkan rumah tanggaku sama Tuhan. Kan Tuhan juga ikut andil kan. Itu sebenarnya dari awal, cuman mungkin aku sebagai manusia baru sadarnya setelah 9 tahun bahwa dalam pernikahan itu yang memberkati kita kan, yang menyatukan kita Tuhan. Jadi kalau kita jalannya hanya berdua, iya, rasanya kan terlalu sombong sebagai manusia. Nah di tahun ke-9 ini, ya saat hancur gitu, balik ke Tuhan baru sadar kata Tuhan di sekian. Jadi aku udah serahin sama Tuhan, kalau apapun ya hanya sejauh doa. Menjaga suami dengan doa, menjaga suami dengan doa, melepaskan rasa marah dengan doa, melepaskan rasa tidak percaya dan insecure dengan doa, melepaskan kebencian dengan doa, juga semuanya.
Kalau kamu apa? Karena ya godaan di luar sana mah kita nggak bisa menangkal ya, pasti ada gitu kan? Apa pegangan kamu? Pegangan aku, Atau apa yang kamu ingat-ingat itu menjadi tonggak? ingat-ingat ya dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, dan itu nggak semua orang seberuntung aku. Setelah kejadian semua yang terjadi nih, mau rumah tangga, mau kita kemarin hampir kehilangan nyawa kita berdua, buat aku termasuk beruntung banget. Terutama aku ya satu, Tuhan, deketin diri sama Tuhan ya. Karena aku gereja ya, aku mau ikut pelayanan, mau ikut semuanya, kerja deh Tuhan. Maksudnya ya kerja, karir tetap, tapi nomor satu itu dulu. Kedua, puji Tuhan ya Kak, kemarin ya emang saat semua orang benci, ya itu semua difilter tuh sekitaran aku, circle. Dan aku tuh juga udah nggak, terserah deh orang bakal bilang, enggak nih orang begini, ini dah, yang penting aku lihat ke depan, aku lihat Lady, lihat anak-anak. Yang penting udah kita yang jalanin hidup kok. Oke, seperti kamu bilang tadi, kamu dikeluarin dari septic tank. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Apakah kalian masih akan curhat-curhat sama orang lain? Tetap di Rumpi.